Halo Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah. Kali ini kita mau berbagi tips tentang cara kita pembuatan POC, pupuk organik cair, dan pupuk kompos buah yang berbahan baku dari kulit nanas. Ini kulit nanasnya kayak begini. Nah, ini kita bantu penjual buah nanas untuk buang sampahnya dia ya. Dia biasa buang sampah. Kulit nanas ini harus ke tempat sampah. Nah, kita bantu untuk bawain sampahnya. Terus kita olah jadi kompos sendiri. Nah, selain itu, sebelum kita kasihkan pupuk kulit nanasnya kita masukkan ke sini. Nah, kita mau kasih tahu pupuk kulit nanas yang sudah kita buat sebulan yang lalu. Ya, nih. Ini adalah kulit nanas yang kita komposin 1 bulan yang lalu. Dan ini kita bikinnya juga nggak 1 kali buat langsung jadi seperti ini ya. Tapi udah 2 tahap. Artinya 2 minggu sekali kita stok kulit nanas kita masukin sini. Yang pertama awalnya penuh. Nah, terus kemudian kita pengomposannya dibantu sama maggot ya. Maggot itu dari alat BSF, Black Soldier Fly. Dan ini bukan alat yang bau ya, bukan alat yang busuk-busuk, itu bukan. Nah, awalnya penuh, diolah jadi sama maggot, akhirnya menyusut. Yang kedua kali kita masukin, ternyata menyusut lagi. Dan ini 2 kali penuh, ngisi, jadinya mungkin hanya sepertiga dari ember ini. Nah, kita mau stok lagi, isi lagi, dipenuhin lagi, tapi sebelumnya kita mau panen POC nanasnya dulu. Ikuti terus video. Nah, kita udah siapkan galon ya, galon. Nah, ini kita mau kasih label dulu biar nggak ketukar, karena kita mulai 2 bulan yang lalu kita kalau bikin POC itu mulai kita bedakan antara jenis-jenis buahnya. Ada yang POC jambu kristal, jambu biji merah, ada yang POC blimbing, ada yang POC pisang. Nah, yang sekarang kita mau bikin POC kulit nanas. Ini kita kasih selotip, tujuannya hanya untuk ngasih nama aja. Nanas. Hanya kita tulis begini aja, POC nanas. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Tanggal 6 bulan 10 2024. Siapin corongnya, air POC nanas. Ada berapa nih? Mungkin sepertiganya sendiri ya ini. Artinya dari 2 kali. Oke, kita masukkan dari 2 kali kita nyetok kulit nanas. Jadinya juga sepertiga air. Sepertiga POC POC nanas, sepertiga kompos kulit nanasnya. Kita kira-kira dapat berapa liter ya? Kalau kali ini kita bikinnya emang khusus ini POC nanas. Nah, kita juga bikin variasi. Kalau dari kulit nanas itu bikin asam amino ya, asam amino dari
sisa kita makan ayam, jadi tetap ada tulang-tulangnya. Kita kasih kulit nanas untuk membantu percepatan pembuatan asam aminonya. Kita nggak pakai M4, tapi pakainya kulit nanas karena kulit nanas mengandung enzim bromelain. Nah ini udah. Nah ini nggak nyampe ya, belum penuh, hanya separuhnya. Kalau penuh ini 18 liter, cuma ada separuhnya, mungkin hanya 9 liter, 9 sampai 10 liter. Oke, sudah kosong. Ini kita tutup. Nah, kompos ini emang di dalam masih ada magotnya. Artinya apa? Si kulit nanas ini masih ada nutrisinya. Ada nutrisi ataupun bagian dari kulit nanas yang belum terdekomposisi sempurna. Jadi sebulan ini memang belum bisa langsung dipakai ya kompos buah nanasnya, kulit nanasnya ini. Jadi sekalian aja, karena magotnya masih banyak di bawah. Nah itu. Dan dia pergerakannya mulai lambat. Beberapa ada yang sudah cukup umur untuk dia jadi lalat BSF, dan beberapa melambat tapi ukurannya belum ukuran pupa dewasa, jadi dia kemungkinannya memang masih butuh tambahan nutrisi lagi. Jadi kita tambahkan kulit nanasnya. Nah langsung aja kita masukkan begini kulit nanasnya. Kuning, habis kuning itu menjadi kayak gitu lagi. Nanasnya kita penuhin ya sampai penuh. Ini nggak perlu kita aduk karena nanti si magotnya yang dia akan membantu kita ya, membantu untuk mendekomposisi atau memproses kulit nanas menjadi kompos. Selain kita ini kulit nanas ini kita jadikan kompos. Nah, kadang-kadang ini ya, di kulit nanas ini kita juga ada ini nih, nanas-nanas yang emang udah agak busuk ya, yang sudah ya nggak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini kita pisahin biasanya. Nah, ada yang tahu ini buat apa? Buat yang sering ngikutin Ladin Eco Farm Channel, nah pasti tahu kalau kita juga punya mesin dekomposisi selain magot, bakteri, jamur. Nah kita juga punya nih. Nah dia udah nungguin nih ayam. Jadi pasti kita juga dapat sisa-sisa nanas ya, itu nanti buat makanannya si ayam. Oke, kita lanjut penuhi lagi. Nggak masalah ya, ini sampai penuh, nanti dia pasti akan kempes lagi. Ada 2 ember, yang ember atas itu kita lubangi bagian bawahnya, terus kalau ember yang bawah itu kita lubangi bagian atasnya. Jadi atas bawah itu terhubung ya pakai lubang pori-pori kecil. Itu nanti setiap buah itu kan tanpa dikasih air dia tuh mengandung air ya, mungkin bisa sampai 50% atau 70% itu isinya air. Tapi air di sini bukan air biasa, tapi air yang mengandung gula, terus ya ada nutrisi-nutrisi vitamin, enzim yang terlarut di dalam buah nanas ini. Itu nanti akan turun ke bawah, terus bagian ampasnya atau kompos buahnya itu yang akan terus diolah sama maggot. Nah, lubang itu, pori-pori air ini penting karena maggot ini dia kalau misalkan kondisinya nggak ada lubang ya, air itu kan menggenang di bawah sini. Nah, dia nggak bisa nembus mendekomposisi nanas yang tergenang air.
Misalkan di sini ya itu nggak bisa, nanti bawah ini tetap wujudnya jadi tetap nanas. Nah, yang kering atasnya ya di dekomposisi. Jadi apa namanya ya? Ya menghambat proses dekomposisi. Oleh sebab itu kita kasih solusi, kita lubangi jadi airnya ke bawah. Nah, si maggot bisa fokus mengolah semua kulit nanas yang ada di atas sini. Ya, kurang lebih penuh seperti ini, tidak perlu dipadatkan karena di dalamnya ini ada larva maggot yang fungsinya untuk mendekomposisi kulit nanas, dan si maggotnya ini kita manfaatkan juga untuk pakannya ayam atau sumber protein bagi ayam. Terus serat sama karbohidratnya kita ambil dari nih nanas-nanas yang kulit bukan kulit, nanas-nanas yang ini ya, kupasan kecil-kecil ini ya. Kalau sudah kita tutup, kita biarkan saja. Kita nggak perlu kasih bibit lalat maggotnya, nggak perlu, karena nanti si lalat maggot itu akan mendatangi aroma yang apa ya, aroma tape, aroma nanas seperti ini. Dia suka banget dan dia pasti akan datang. Lalat liarnya itu akan datang terus bertelur dan akhirnya dia jadi maggot di sini. Gitu ya tips pembuatan POC dan kompos buah dari kulit nanas. Kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun punya pengalaman pembuatan POC ataupun kompos kulit nanas, boleh tulis di kolom komentar. Dan follow Ladin Eco Farm Channel untuk mendapatkan tips berkebun di rumah lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.